Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, serta salam dan hormat saya tujukan kepada para dosen pengajar dan juga asisten praktikum rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Lalu saya harap di tengah kondisi yang sedang terjadi ini, semoga kita semua selalu diberikan lindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami dari kelompok B9 Praktikum Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi yang beranggotakan Adelina Luisa Wijaya, Syafani Putri Nanita, Demetrius Nobel Manulang, Muhammad Arif Satria, dan Fanny Lorenzo. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian yang kami lakukan yang berjudul Analisis Kelelahan Kerja pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan dalam kegiatan berorganisasi di masa pandemi dengan menggunakan metode SOFI. Presentasi ini dijelaskan melalui beberapa bagian sesuai dengan outline yang ada, yaitu yang pertama adalah latar belakang, pengumpulan data, pengolahan data, lalu kesimpulan dan saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kegiatan berorganisasi merupakan sebuah kegiatan non-akademik yang sebagian besar mahasiswa Teknik Industri Unpar ikut turut berkontribusi dalam dinamikanya. Dengan adanya pandemi COVID-19, organisasi kemahasiswaan terpaksa untuk beradaptasi dengan mengadopsi metode organisasi online dikarenakan keharusan untuk berjaga jarak. Adanya pergantian tersebut dirasa memberikan dampak pada performansi, kenyamanan kerja, dan kelelahan kerja pengurus maupun anggota organisasi kemahasiswaan, terkhususnya mahasiswa teknik industri. Oleh karena itu, kami peneliti berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian mengenai kelelahan kerja yang dirasakan oleh mahasiswa teknik industri di dalam kegiatan berorganisasi yang terus berjalan pada masa pandemi ini dengan menggunakan metode yaitu Swedish Occupational Fatigue Index. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa aktif Unpar terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu analisis kelelahan kerja selama kegiatan organisasi sebelum dan sesudah pandemi. Pertanyaan yang diajukan akan disebarkan melalui kuesioner online, yaitu Google Form. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan angkatan mahasiswa, durasi tidur sebelum pandemi, dan selama pandemi. Lalu terdapat pula faktor-faktor instrumen SOFI pada saat kegiatan organisasi sebelum pandemi, dan faktor-faktor instrumen SOFI pada saat kegiatan organisasi saat pandemi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Swedish Occupational Fatigue Inventory atau SOFI. SOFI adalah pengukuran kelelahan secara subjektif yang dikembangkan oleh Esberg tahun 1998 yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama, lack of energy atau penurunan energi, 2. Physical exertion atau ketidaknyamanan pada fisik secara keseluruhan. Yang ketiga, physical discomfort atau ketidaknyamanan pada beberapa bagian fisik tubuh tertentu. Yang keempat, lack of motivation atau penurunan motivasi. Dan yang terakhir, sleepiness atau rasa kantuk. Masing-masing dimensi terdiri dari 4 faktor. Kuesioner SOFI yang digunakan terdiri dari 5 skala, di mana skala 0 berarti sangat jarang, hingga skala 5 yaitu sangat sering. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai metode sampling dan juga penentuan jumlah sampel yang harus dipenuhi untuk dilakukannya penelitian ini. Untuk metode sampling, dilakukan metode purposive sampling, di mana teknik atau metode sampling tersebut termasuk ke dalam non-probability sampling. Dipilihnya metode ini dikarenakan pada purposive sampling, pemilihan untuk sampel didasarkan kepada kriteria tertentu. Dalam permasalahan ini, kriteria tersebut ditujukan terhadap mahasiswa teknik industri Universitas Katolik Parahyangan yang termasuk di dalam organisasi mahasiswa. Selanjutnya, untuk penentuan jumlah sampel yang harus didapatkan adalah ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin sendiri adalah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Untuk rumusnya sendiri dapat terlihat pada persamaan tersebut dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel yang ingin dicari, lalu N besar adalah jumlah total populasi yang ada yaitu sebanyak 300 orang. Lalu untuk margin errornya sendiri adalah sebesar 10%. Dari penggunaan persamaan tersebut dihasilkan jumlah sampel minimal yang harus didapatkan untuk penelitian ini, yaitu sebesar 75 sampel. Setelah dilakukannya pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner, data tersebut akan diolah lebih lanjut. Nah, pengolahan data yang akan dilakukan pertama adalah uji reliabilitas. Jadi,
Uji reliabilitas ini akan menggunakan salah satu instrumen yang cukup populer dalam psychometric statistik, yaitu coefficient alpha atau lebih umum dikenal dengan Cronbach alpha. Cronbach alpha ini itu bertujuan untuk mengukur konsistensi internal atau reliabilitas. Jadi konsistensi internal itu akan menggambarkan seberapa konsisten hasil dari setiap variabel yang digunakan untuk mengukur suatu atribut. Nah, Cronbach alpha yang dilakukan ini akan menggunakan software SPSS. Jadi dapat dilihat ada dua tabel di samping ini. Yang pertama itu ada tabel case processing summary dan reliability statistic. Jadi yang pertama itu akan terdapat rangkuman mengenai jumlah data yang digunakan dan beberapa data yang valid dan tidak valid. Nah, data yang excluded atau tidak valid itu biasanya adalah sebuah data yang memiliki nilai yang hilang dalam suatu variabel. Nah, lalu selanjutnya setelah mengetahui data yang valid dan data yang tidak valid, maka akan diukur nilai dari Cronbach alpha. Jadi nilai dari Cronbach alpha sendiri itu biasanya berkisar dari 0 sampai 1. Kalau misalkan nilainya itu 0, berarti semakin tidak konsisten, dan kalau semakin besar atau semakin mendekati 1, berarti semakin konsisten. Tapi dalam perhitungan mungkin juga didapatkan nilai Cronbach alpha yang bernilai negatif. Nah, nilai yang negatif ini bisa saja karena terlanggarnya asumsi dari Cronbach alpha, yaitu unidimensionality. Jadi dalam Cronbach alpha itu asumsinya adalah kita mengukur hanya satu atribut atau satu nilai saja. Jadi setiap variabel yang digunakan dalam mengukur itu hanya mengukur satu atribut saja. Kalau misalkan skalanya itu bernilai negatif, bisa saja mungkin terdapat error pada skalanya atau memang tidak cocok digunakan untuk pemrosesan Cronbach alpha. Jadi dari hasil yang didapatkan itu, Cronbach alpha-nya bernilai 0,918 dan jumlah itemnya itu atau variabel yang digunakan untuk mengukurnya adalah 40. Nilai ini dianggap cukup baik karena pada umumnya nilai Cronbach alpha yang baik itu di atas 0,7 sampai 0,8, kembali lagi kepada tujuan dari pengolahannya. Semakin penting tujuan dari pengolahannya itu, maka nilai dari Cronbach alpha yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Jadi untuk pengolahan data kami saat ini, nilai 0,918 sudah dinilai sangat baik. Bagian ini akan dijelaskan mengenai Wilcoxon Sign Rank Test, di mana Wilcoxon Sign Rank Test ini kita lakukan untuk melihat apakah ada perbedaan secara statistik antara satu kelompok data dengan data lainnya yang berpasangan. Nah, dalam Wilcoxon Rank Test ini kita memiliki beberapa asumsi, yaitu ada 3. Yang pertama, data itu harus bersifat ordinal. Lalu yang kedua, datanya tidak berdistribusi normal, makanya dia non-parametric. Dan yang ketiga, variabelnya independen dan berpasangan. Melakukan Wilcoxon Rank Test, dalam pengerjaannya ada 3 step, yang mencari selisih, lalu melakukan pengujian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini akan pertama menjelaskan mengenai langkah kerja yang pertama, yaitu mencari selisih, di mana sebagai contoh kita mengambil data mengenai physical exertion dalam kategori sweaty atau berkeringat sebelum dan sesudah pandemi, di mana dapat dilihat datanya sebelum, yang di kiri, dan di tengah ada sesudah, dan ini karena ada delta, yang delta ini adalah pengurangan atau selisih antara sesudah dengan sebelum. Makanya untuk data yang pertama, datanya adalah -1, seperti itu. Dan begitu seterusnya dengan dimensi yang lain, dan sampai semua datanya setelah ditemukan deltanya. Selanjutnya, langkah kedua adalah melakukan pengujian si Wilcoxon-nya. Nah, data yang dipakai adalah data dari delta yang tadi. Nah, terus dapat dilihat, kami melakukan pengujiannya menggunakan aplikasi Minitab, yang di bagian kanan atas dapat dilihat ini adalah settingnya dalam one sample Wilcoxon Sign Test. Dengan tes median yang kita ngambil one-sided yang greater than, lalu dari data yang tadi, namun semuanya untuk dimensi physical exertion yang berkeringat atau sweaty, dapat dihasilkan p-value sebesar 0,999. Setelah mendapatkan p-value dari bagian langkah sebelumnya, kita akan melakukan penilaian kesimpulan, di mana kita memiliki daerah penolakan atau rejection zone dengan critical value 5%. Nah, untuk yang tadi, misalkan sweatiness dengan p-value 0,999, karena dia lebih besar dari 0,05, berarti kita tidak menolak H0-nya. H0 berarti gagal ditolak karena tidak berada dalam rejection zone-nya atau daerah penolakannya. Seperti itu. Dan
untuk semuanya seperti itu dilakukan seperti itu juga. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari kajian telah kami lakukan. Pada elemen SOFI yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan atau perbedaan dari beberapa elemen dimensi SOFI. Yang pertama adanya lack of concentration, yang kedua adanya indifferent, yang ketiga ada uninterested, yang keempat ada falling asleep, yang kelima ada spend, yang keenam ada drain, yang ketujuh ada overwork. Pada sebelum pandemi dan sesudah pandemi, terdapat juga beberapa elemen yang sudah tinggi dan tetap tinggi, yaitu ada elemen menguap dan juga elemen keinginan untuk tidur. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai fatigue management menurut American Congress of Rehabilitation Medicine yang berkonsentrasi di energy conservation. Usulan yang pertama adalah adanya kegiatan beristirahat dan kegiatan tidur yang cukup yang sesuai dibutuhkan oleh masing-masing individunya. Yang kedua adalah mendelegasi tugas atau melakukan pembagian tugas. Yang ketiga terdapat time management dengan contoh toolsnya adalah time boxing. Kemudian yang keempat adalah dengan latihan fisik atau exercise secara rutin. Selanjutnya disarankan juga untuk menghindari dehidrasi dengan caranya mengkonsumsi air mineral secukupnya. Dilanjut juga dengan untuk mengkonsumsi makanan dengan nutrisi-nutrisi yang terpilih. Untuk yang terakhir, fatigue management yang ditawarkan adalah untuk mencoba merancang dan mengatur kembali workspace tempat Anda melakukan kegiatan Anda sehari-harinya. Nah, di sini juga kalian perlu pertimbangkan besaran cahaya yang kalian butuhkan, pengaturan suhu dan juga postur tubuh Anda, dan juga penempatan benda-benda di workspace Anda. Berikut ini adalah referensi-referensi yang kelompok kami gunakan dalam melakukan pengajian ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok B9 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan juga memperhatikan presentasi kami.